Terima untuk selamanya kasih. Ku nikahi jiwa ragamu, cinta-cintaku. Masakan Mama enak banget nih hari ini nih. Bi, tolong panggilan Resti ya. Suruh turun untuk makan malam. Nggak usah, Bi. Bagaimana keadaannya, dokter? Pak Arif, secara keseluruhan kesehatan putri Bapak sangat baik. Hasil tensi darahnya pun juga bagus. Dia tidak punya keluhan lain selain pusing dan gemetar. Saya khawatir putri Bapak ini sering terlambat makan. Tapi untuk mengetahui kesehatannya lebih jauh, tidak ada salahnya kalau kita periksakan darahnya dan urinnya. Maaf, dokter. Apa anak saya mengalami sesuatu yang berbahaya sehingga harus melakukan pemeriksaan urin dan darah? Tidak, tidak. Saya hanya ingin memastikan saja. Ya. Dan kamu, Rasti, sebaiknya banyak istirahat dulu. Sampai hasil laboratoriumnya kita ketahui bersama besok. Terima kasih, Dok. Mari. Terima kasih, Dok. Kamu dengarkan apa kata dokter? Kamu tuh harus banyak istirahat. Selama kamu datang ke Jakarta, kamu selalu pergi setiap malam. Halo, bisa sambungkan kamar 315? Ferry Anggoro. Terima kasih. Halo, Rudi sudah sampai, Pak? sudah dari tadi sore. Papa mau bicara sebentar. Sebentar ya Pak ya. Papa mau bicara. Halo, Pak. Rud, kamu kok nggak cerita sama Papa kalau kamu sedang mengalami pemerasan? Papa tahu dari mana? Bu Niken sudah cerita semua sama Papa. Papa tahu siapa Ferry sebenarnya dan apa yang kalian lakukan berdua di sana. Papa juga tahu kalau mama kamu nuduh Ferry sebagai dalang dari pemerasan ini. Kamu harus lacak. Justru Ferry malah membantu saya, Pak. Cuma kebetulan kita masih belum dapat siapa orangnya, Pak. Iya, Papa akan bantu kalian karena Papa yakin pasti orang yang di dekat kita, orang sekitar kita. Ya mungkin juga, Pak. Ya, mana Ferry? Papa mau bicara sebentar. Sebentar, Pak. Ya Pak. Papa sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Papa nggak nyalain kamu,
untuk menyuruh Rudi menggantikan posisi kamu hanya untuk seorang Tamara. Tapi kenapa harus kamu tutupin, Fer? Apa maksud Papa? Ya pokoknya Papa sudah tahu semuanya. Sekarang Papa serahkan semua pada kalian berdua. Satu hal yang kalian harus ingat. Papa nggak mau kalian bertengkar hanya karena seorang perempuan. Tamara dan Rudi akan segera nikah. Dan kamu harus tahu apa yang harus kamu perbuat sebagai anak Papa. Ngerti kan? Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah tahu semua ini pasti akan terjadi, Fer. Semua orang akan tahu siapa saya sebenarnya. Makanya saya udah bilang dari dulu, saya nggak akan pernah setuju dengan usul kamu, Fer. Dengan membohongi Tamara dan berpura-pura menjadi sang pencinta. Karena saya punya feeling, akhirnya akan runyam seperti ini. Fer. Ferry. Kamu dengar nggak apa yang saya bilang? Iya, ya. Kamu tahu, Fer. Saya ini jadi tertekan di rumah, Fer. Papa tahu kalau kamu sang pencinta yang sebenarnya. Belum lagi Mama menuduh kamu sebagai biang keladi yang meneror saya itu. Saya jadi serba salah, Fer. Makanya saya datang ke sini untuk mengakui semuanya. Saya mau ngomong sama Tamara yang sebenarnya siapa saya. Rudi, jangan, Rud. Kamu jangan lakukan itu. Terus saya harus berbuat apa? Hah? Membiarkan Tamara mencampakkan saya setelah dia tahu siapa saya sebenarnya? Rudi, Tamara tidak akan tahu siapa saya dan siapa kamu. Orang-orang yang tahu rahasia kita, orang-orang yang sayang sama kita, Rud. Jadi saya yakin rahasia ini tidak akan sampai bocor ke Tamara. Kamu terlalu percaya diri, Fer. Kamu nggak berpikir apa? Kalau si peneror itu sangat membahayakan buat kita. Dia tidak akan berani melakukan itu. Percayalah, Rud. Dia tidak akan berani. Sebelum dia membocorkan masalah ini, saya yakin dia sudah tertangkap terlebih dahulu. Saya yakin itu. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Karena saya sudah menemukan titik terang. Siapa si pemeras sebenarnya? Karena Om Sukoco sudah menyelidikinya. Kenapa kamu libatkan Om Sukoco dalam hal ini, Fer? Kamu kan tahu Om Sukoco tuh sering banget ngadalin kita. Dia sudah berubah, Rud. Justru berkat penyelidikannya, dia tahu siapa orang yang memeras kamu itu. Bahkan ada hubungannya dengan orang di kantor. Kamu ingat kan? Nah sekarang, coba kamu ingat-ingat. Siapa orang yang tahu gerak-gerik kamu di kantor? Nggak ada. Sekretaris saya. Sewaktu saya minta dia untuk menghubungi kamu, saya memberitahu nomor telepon saya yang baru. Dia orang pertama yang tahu nomor handphone saya yang baru. Tapi apa mungkin dia? Sulit menuduh seorang yang tidak ada buktinya. Oke, untuk sementara ini si Ria itu jadi prioritas utama yang patut kita curigai. Sambil menunggu kabar dari Om Sukoco lagi. Om Sukoco lagi. Saya udah bilang sama kamu, jangan percaya sama dia. Dia itu ular kepala dua, Fer. Tapi tolong, kasih kepercayaan saya buat dia untuk membantu kita. Kita lihat nanti. Kalau ternyata dia membohongi kita, saya sendiri yang ambil tindakan buat dia. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Dan yakinkan pada diri kamu, kalau pernikahan kamu dengan Tamara akan berlangsung. Itu yang saya inginkan. Thanks, Fer. Saya terlalu stres. Terlalu banyak pikiran. Ya, saya ngerti. Tapi bukannya kamu nggak mau kehilangan Tamara kan?
sebentar. Pasti kamu ketemu sama Ferry. Bukan urusan Mama. Tamara, kamu harus latihan untuk show kamu terakhir besok. Aku tahu, Ma. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu sama dia sebelum dia balik ke Jakarta. Oh, jadi dia mau pulang ke Jakarta. Bagus. Itu berarti kamu mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan penggemar-penggemar kamu, Tamara. Kamu tahu, sejak kamu datang di Bali, yang kamu pikirkan hanya Ferry, dan Ferry. Sehingga kamu melupakan prioritas utama kamu berada di Bali. Aku tahu, Ma. Aku hanya ingin menyelesaikan urusan kami berdua. Baik, kamu boleh pergi. Tapi kamu jangan pulang malam-malam. Kalau kamu pergi lebih dari 1 jam, Mama akan susul kamu ke sana. Ngerti? Ferry, Tamara sering datang ke sini ya? Sering sih enggak. Dia datang kalau ada perlu saja kok. Saya mandi dulu ya. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kamu belum pergi meninggalkan saya. Soalnya saya telepon kamu berkali-kali tapi kamu nggak pernah mau menerimanya. Masa sih? Udahlah, kamu nggak usah pura-pura, Ferry. Saya tahu kamu nggak akan mau nemuin saya lagi. Tapi saya nggak akan membiarkan kamu pergi sebelum saya bilang sama kamu kalau saya muak lihat sikap kamu. Kamu tuh munafik, Ferry. Kamu menyiksa saya seperti kayak gini. Kamu munafik, Ferry. Kamu menutupi rasa cinta kamu kepada saya dengan menyiksa saya seperti ini. Mau kamu apa sih, Ferry? Hah? Kamu senang melihat saya tersiksa, terombang-ambing seperti ini? Jawab saya, Ferry. Jawab saya. Rudy? Ada apa, Tamara? Kenapa kamu marah-marah? Enggak. Enggak apa-apa. Kalian berdua pasti ngerjain saya. Brengsek kamu. Tamara. 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 Ada apa sih kamu, Tamara? Saya jauh-jauh datang ke sini karena saya pengen lihat kamu. Saya kangen sama kamu, Tamara. Tapi kenapa kamu memperlakukan saya kayak gini? Saya benci kalian berdua. Saya benci kalian berdua. Tamara, kenapa kamu benci saya sama Ferry? Salah saya apa? Bilang, kenapa? Lepasin saya, Rudy, lepasin Tamara, saya. saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu cerita sama saya apa yang udah terjadi, Tamara. Kenapa kamu begini? Apa karena mama kamu? Oh, mungkin karena Leo. Bukan itu. Tamara, tunggu saya sebentar ya. Saya mau ganti baju. Kita cari tempat ya, yang lebih tenang. Kita selesaikan masalah ini. Kamu cerita sama saya apa yang udah terjadi. Tolong kamu ceritain sama saya. Apa yang telah terjadi, Tamara? Saya jauh-jauh datang ke sini, saya mengharapkan kamu kangen sama saya. Seperti apa yang saya rasakan, Tamara? Tapi kenapa kenyataannya kok malah begini? Saya lagi kesal sama diri saya sendiri, Ruth. Kenapa? Apa yang membuat kamu kesal, Tamara? Dan kenapa kamu menyangkut pautkan dengan saya dan Ferry? Apa memang kami berdua ada hubungannya sehingga membuat kamu kesal? Jawab, Tamara.
apa yang kamu pikirkan? Kamu punya masalah yang serius, Tamara? Show saya di Bali telah merubah segalanya, Ruth. Apalagi di luar dugaan ini semua sukses. Dari sinilah semua orang menganggap kalau saya seorang penyanyi muda yang sangat berbakat. Karena itu saya ingin mempercepat album baru saya. Itu kan bagus. Memang sangat bagus. Tapi saya nggak bisa menikah dengan kamu dalam waktu dekat ini. Saya tahu, Rudy, kamu pasti sangat terkejut mendengarnya. Tapi saya harus melakukan ini. Saya harus konsekuen dengan pekerjaan saya. Dan saya harap kamu bisa mengerti. Dan bisa menerima keputusan saya. Sudah cukup saya bersabar menunggu kamu, Tamara. Dan sekarang kamu menginginkan saya lebih bersabar lagi untuk menikahi kamu, ya? Saya harus melakukan itu. Ya, kamu memang harus melakukan itu. Karena yang kamu pikirkan hanya penggemar kamu dan Leo sebagai produser kamu. Enggak, Rudy, enggak. Saya melakukan ini semua karena saya melihat dunia luar yang sangat bagus untuk karir saya. Tamara, bukan cuma kamu satu-satunya penyanyi di Indonesia, Tamara. Masih banyak penyanyi yang punya banyak penggemar seperti kamu, Tamara. Tapi mereka punya waktu untuk kehidupan pribadi, mereka punya anak, mereka menikah. Tapi kamu, kenapa kamu selalu mengikuti apa kata Leo, Tamara? Kamu sudah seperti bonekanya Leo, kamu tahu itu? Ada apa, Ruth? Kalau Tamara tidak mengharapkan kehadiran saya nggak akan datang ke Bali, Fer. Ada apa lagi? Tamara menunda pernikahan kami, Fer. Entah sampai kapan. Apa? Dia bilang dia mau meniti karir dulu. Sangat nggak masuk akal. Saya tahu dia takut sama Leo. Rudy, kamu jangan asal menuduh. Belum tentu Leo penyebabnya. Seterkenal-terkenalnya seorang artis, dia masih punya waktu untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya sendiri. Tapi Tamara aneh, Ferry. Saya rasa Tamara sudah melakukan sesuatu di luar batas, Ferry. Dia nggak menepati janjinya. Dia mencampakkan saya. Kamu bisa bayangin, kalau dia tahu siapa saya sebenarnya, mungkin dia bukan mencampakkan saya lagi, tapi sudah meludahi saya, Ferry. Rudy, tenang dulu, tenang. Mungkin Tamara saat ini dalam keadaan kebimbangan. Memang belakangan ini dia agak pendiam. Saya datang ke sini untuk dia, Fer. Rasa kangen saya yang mendorong saya untuk datang ke Bali, Fer. Papa juga. Papa mendorong saya, mensupport saya untuk saya melihat keadaan dia di sini bagaimana. Tapi apa? Apa yang saya dapat dari dia, Fer? Rudy, mungkin kamu lelah. Sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Mungkin setelah istirahat, hati dan pikiran kamu menjadi tenang. Oke? Nah, masalah Tamara, kalau memang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dengan kamu, mungkin dia merasa marah karena kamu datang ke Bali, tidak bilang sama dia dulu. Oke? Saya takut kalau Tamara benar-benar menunda pernikahan kami. Semakin lama waktu, semakin banyak kesempatan untuk dia mengetahui siapa saya sebenarnya. Rudy, kamu jangan takut.
Kamu harus percaya dengan cinta yang ada di dalam diri kamu bisa menguatkan cinta Tamara terhadap kamu, ya. Kamu pasti akan bisa menikahi Tamara. Sekarang kamu istirahat dulu. Besok kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan Tamara, oke? Thanks. Kita harus bicara, Tamara. Harus. Saya tahu kamu menunda pernikahan kamu gara-gara saya. Ya Allah, apa yang saya takutkan akhirnya terjadi juga. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Saya minta maaf, Pak Arif. Saya terpaksa minta Pak Arif datang siang ini. Enggak apa-apa, Pak. Untuk membicarakan masalah labnya Rasti. Apa hasil labnya ada mencurigakan, Pak? Begini, Pak Arif. Hasil pemeriksaan kami tentang darah dan urin Rasti, kami sama sekali tidak menemukan adanya indikasi penyakit yang terkandung di dalam tubuhnya. Selain, ya, berita yang mungkin mengejutkan Pak Arif. Berita apa itu, Pak? Rasti hamil, Pak. Kok Papa udah pulang? Rasti mana? Papa mau makan siang di rumah? Rasti mana? Di kamarnya. Pak? Ada apa, Pak? Anak tidak tahu malu. Tega-teganya kamu mempermalukan papamu ini dan mencoreng muka orang tuamu. Bisa-bisanya kamu melakukan perbuatan terhina ini. Apa maksud Papa? Baca ini! Kamu bukan sakit, tapi kamu hamil. Rasti. Sekarang katakan. Katakan siapa ayah dari bayi yang kamu kandung ini? Katakan! Tidak, Pak, tidak. Kurang ajar! Siapa, Pak? Dengan memukul tidak akan memecahkan masalah, Pak. Rasti akan lebih melawan kita, Pak. Saya tidak mengira anak ini akan saya hina itu, Ma. Tega-teganya dia mengkhianati kepercayaan kita. Selama ini kamu adalah dianggap anak yang sopan, anak yang patuh, dan anak yang berbakti terhadap orang tua dan menghargai jeripaya orang tuanya. Ternyata itu hanya sebuah mimpi. Kamu telah melemparkan kotoran ke muka orang tuamu. Sekarang saya baru mengerti. Kenapa kamu menolak dijodohkan dengan Ferry? Ternyata kamu telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sekali lagi saya katakan. Siapa laki-laki itu kalau tidak kamu keluar dari rumah ini? Sudah, Papa. Papa jangan sekejam itu sama dia. Rasti itu karena kita satu-satunya, Pak. Sudah, Papa. Maafin dia, Papa. Maafin, Papa. Ampunin Rasti, Pak. Rasti, katakan, siapa ayah dari anakmu itu, Rasti? Katakan. Semuanya akan baik-baik saja kalau kamu mengatakannya. Kita hanya ingin dia bertanggung jawab, Rasti. Beri Rasti kesempatan untuk bicara sama dia, Ma. Pasti Rasti akan beritahu Mama dan Papa. Anak kurang ajar dan tak tahu malu kamu. Sudah, Pak. Sudah. Papa sabar, Papa. Istighfar, Papa. Maafkan Rasti, Pak. Rasti yakin Papa pasti akan bersyukur dengan keadaan seperti ini. Karena dengan begitu Rasti akan menikah dengan orang yang Rasti cintai, Pak. Kamu memang anak durhaka, anak memalukan kamu. Papa, sudah, Pak. Sampai kapan kamu akan memberitahu papamu ini? Sampai kapan, ha? Beri Rasti waktu 3 hari, Pak. Tidak. Sampai besok.
Kalau sampai besok kamu tidak memberitahu siapa ayah dari bayi yang kamu kandung ini, kamu keluar dari rumah ini. Kamu keluar dari rumah ini dan saya tidak akan pernah menganggap kamu sebagai anak saya lagi. Kenapa anak saya harus jadi begini? Dosa apa yang telah saya buat? Tolong hamba-Mu ini, ya Allah. Kenapa anak saya sampai melakukan perbuatan yang terkutuk ini? Ya Tuhan. Padahal perasaan saya telah membekali dia dengan pendidikan agama. Kenapa dia sampai gila, ya Allah? Kenapa? Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Maafkan hamba, ya Allah. Boleh saya masuk? Silakan, Pak. Silakan duduk, Pak. Hari ini kamu lain sekali. Apa ada masalah di kantor? Tidak, Pak. Persoalan di kantor baik-baik aja. Nggak ada masalah. Di rumah? Rev, kamu boleh mempercayai saya. Setiap saya ada masalah, saya selalu datang pada sahabat saya, yaitu kamu. Dan kamu selalu siap menolong saya. Buat saya, kamu bukan hanya sekedar anak buah, tapi juga sahabat yang selalu mau mengerti tentang saya. Dan saya yakin masalah yang sedang kamu pikirkan pasti ada hubungan dengan Rasti, ya kan? Saya telah gagal merawat dan menjaga anak saya Rasti, Pak. Kenapa kamu bisa punya pikiran semacam itu? Dia tumbuh baik, pintar, dan penurut. Ya, di mata Bapak atau di mata saya memang seperti itu. Tapi kenyataannya saya nggak paham maksudnya. Rasti hamil, Pak. Riz, nggak mungkin, Riz. Nggak mungkin. Tapi itulah kenyataannya. Dan dia tidak mau memberitahu siapa ayah bayi yang dikandungnya itu. Saya malu. Ini merupakan aib terbesar bagi keluarga saya. Saya ngerti perasaan kamu. Kenapa? Semua ini cobaan buat kamu. Tapi kenapa Rasti nggak mau bicara siapa ayah dari bayi itu?
Saya nggak mengerti, Pak. Dia mau bicara dulu katanya. Ya, kamu mesti sabar. Siapa tahu dan kamu sabar, pasti akan terus terang mengatakan siapa ayah dari bayi itu. Kamu tahu sendiri anak zaman sekarang nggak bisa kita kerasi. Dia malah lari dari kita. Saya janji, saya akan tetap bantu kamu. Kita akan segera temukan siapa ayah dari bayi itu. Dan kita akan segera minta pertanggungjawabannya. Terima kasih. Angkat teleponnya dong. Tamara? Ngapain kamu kesini? Mempermainkan perasaan saya lagi dengan pergi nggak bilang-bilang sama saya? Kalau hal itu yang terbaik, saya akan lakukan. Terbaik buat kamu, tapi nggak terbaik buat saya. Kamu telah menyakiti saya, Fer. Tamara, Saya sudah melupakan sang pencipta. Saya sudah membatalkan pernikahan saya. Karena di hati saya hanya kamu. Saya berharap saya bisa hidup selamanya bersama kamu. Tamara, kamu nggak boleh melakukan itu. Kalau kamu membatalkan pernikahan kamu dengan Rudi, itu akan menyakiti perasaan Rudi. Saya harap kamu urungkan niat kamu ya. Karena kamu akan menyakiti orang yang sangat saya sayangi. Saya nggak mungkin membatalkan keputusan saya, Fer. Tamara, dengar saya dulu. Ferry, kamu nggak bisa terus-terusan memaksa saya untuk menikah dengan Rudi. Saya percaya dengan hati saya. Saya yakin pernikahan itu nggak akan membawa kebahagiaan buat saya. Saya yakin hanya kamu, ya hanya kamu yang bisa membahagiakan saya. Tamara. Kalau kamu terus memaksa saya nggak mau ketemu sama kamu lagi. Halo. Bisa bicarain Rudi? Dari siapa nih? Rudi, ini Rasti. Rasti. Ada apa, Rasti? Dari mana kamu tahu saya ada di sini? Saya menelepon mama kamu, lalu mama kamu menolak untuk mengatakan kamu berada di mana. Terus saya menelepon sama Ibu Niken. Ibu Niken bilang kamu ada di Bali. Saya perlu bicara sama kamu, Rud. Ada apa, Rasti? Saya perlu bicara serius tentang kita berdua. Masalah apa? Saya nggak pernah punya masalah sama kamu, kan? Kamu salah, Rud. Kamu telah membuat masalah dengan saya. Karena akibat kamu, waktu kamu mabuk, kamu telah membuat saya hamil. Nggak mungkin, Rasti. Seingat saya nggak melakukan itu, Rasti. Saya bangun, saya sudah di rumah. Dan Selamat bilang kalau kamu yang nganterin saya. Tapi sebelumnya kamu menodai saya, Rud. Kamu bilang kamu tidak mau dibawa pulang. Akhirnya saya membawa kamu ke hotel karena saya tidak tahu harus membawa kamu kemana. Kamu menodai saya, Rud. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu memaksa saya, Rud. Nggak mungkin, Rasti.
Saya sungguh-sungguh, Rud. Kamu pasti mau memerah saya ya. Karena kamu mencintai saya, ya kan? Saya tidak menjebak kamu, Rud. Saya akui saya memang mencintai kamu. Dan karena cinta saya membuat saya terlena. Tapi saya akui saya salah, Rud. Karena akibatnya saya hamil. Nggak mungkin, Rasti. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Rasti. Yakinkan saya, Rasti. Yakinkan saya kalau saya bukan orangnya. Saya yakin bukan saya yang melakukan itu. Rasti! Rasti. Bukan saya, Rasti. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya melakukannya. Rasti, pasti kamu bohong, Rasti. Kamu pasti bohong ke saya. Saya nggak mungkin menghamili kamu.